Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Marhumah MPD selaku dosen mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, semoga kita semua selalu mendapatkan kenikmatan berupa iman dan Islam dan selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini atas nama Binti Khairiyah, mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 19204011012. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema hadis dhaif dan hadis maudhu'. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan, saya memohon kepada teman-teman sekalian untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk perbaikan selanjutnya pada saya. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, saya ada sedikit ringkasan tentang hadis dhaif dan kita bahas nanti. Macamnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, di sini tertuliskan hanya sekedar gambaran saja, ringkasan saja. Ketika nanti hadis itu dibahas, kan ada dua pembahasan, yaitu yang pertama tentang kuantitas, dan secara kuantitas ini hadis dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian secara kualitas, inilah yang akan kita bahas nanti. Nah, secara kualitas hadis itu dilihat menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Menjadi hadis sahih dan hasan, dia mempunyai syarat, yaitu 5 syarat yang tertera dalam di sini. Syarat-syarat hadis menjadi sahih dan hasan itu ialah sanadnya mutasil atau bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian yaitu perawinya adil, dia memiliki perawi yang adil. Kemudian yang ketiga itu perawinya juga mempunyai kesempurnaan dobit. Kemudian yang keempat, tidak ada sanad yang syadz. Dan yang terakhir adalah terhindar dari ilat. Nah, kalau sudah ada syarat-syarat tersebut, maka itu adalah kualitas hadis sahih dan hasan yang baik untuk diamalkan. Namun ketika ada kehilangan dari syarat-syarat tersebut, masuklah kita kepada pembahasan hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah. Lemah kenapa? Karena hadis itu memiliki kekurangan syarat menjadi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif merupakan hadis yang lemah. Di sini hadis dhaif memiliki tingkatan kelemahan yang berbeda-beda, dan ulama atau para muhaddisin berpendapat berbeda-beda. Seperti misalnya kehilangan satu atau dua itu mempengaruhi setiap kelemahan tersebut, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa kehilangan 2 syarat itu akan lebih lemah daripada hanya kehilangan 1 syarat saja. Semisal contohkan di sini syaratnya adalah sanadnya mutasil atau bersambung kepada Rasulullah SAW. Ternyata pada syarat yang pertama ini ada perbedaan pendapat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ketika sanad ini bersambung kepada Rasulullah, dia mengatakan apakah bersambung itu bertemu langsung ataukah hanya semasa ya, walaupun tidak bertemu langsung kepada Nabi, atau bagaimana seperti itu. Cuman hadis yang dianggap sahih oleh Imam Muslim ternyata masih dianggap dhaif oleh
Imam Bukhari, karena menurut Imam Bukhari sanad yang bersambung itu adalah yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Namun bagi Imam Muslim menganggap sudah cukup ketika hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, menanggapi hadis dhaif, pendapat-pendapat ulama tersebut atau para muhaddisin tersebut, kita juga boleh mengikuti para muhaddisin tersebut karena kita tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mempelajari itu sendiri. Kita hanya bisa mengikut para muhaddisin yang lebih memahami ilmu-ilmu seperti ini. Dan nanti akan ada pembagian apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan atau tidak, nanti kita bahas selanjutnya. Kita bahas tentang pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif ini boleh diamalkan atau tidak. Nah, dalam hal ini, dalam mengambil hujjah dari hadis dhaif ini, ada ulama yang berselisih antara ulama satu dengan yang lainnya tentang mengamalkan hadis dhaif. Nah, hadis dhaif atau hadis yang lemah tersebut itu, pendapat pertama mengungkapkan bahwa boleh hanya untuk fadhailul amal. Nah, di sini jumhur ulama mengatakan bahwa hanya untuk fadhailul amal atau hadis ini bisa ditafsir jika berhubungan dengan akidah, kemudian tafsir, kemudian hukum yang di dalamnya terdapat halal dan haram, maka hukumnya untuk mengamalkan hadis ini adalah tidak boleh. Tetapi jika sudah ada fatwa atau pengalaman yang diambil oleh ulama tersebut, maka diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif ini. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan bahwa kecuali ketika ada hadis dhaif yang berkaitan dengan makruhnya suatu pernikahan atau makruhnya dalam jual beli, beliau menganjurkan untuk menghindarinya atau meninggalkannya meskipun hal tersebut tidak wajib. Pendapat tersebut terdapat dalam kitab Al-Adhkar halaman 8. Kemudian pendapat yang kedua, ada imam yang mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diamalkan untuk segala macam jenis. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa tidak boleh diamalkan secara mutlak. Ya, pendapat ini dikeluarkan oleh Al-Hafidz Imam Ibnu Arabi yang diikuti oleh Imam Albani dan para pengikutnya. Lalu pendapat ketiga yaitu boleh untuk segala jenis atau boleh diamalkan atau bisa diamalkan untuk segala jenis, bisa diamalkan secara mutlak. Nah, pendapat yang ketiga ini hanya disampaikan oleh sebagian kecil ulama saja. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan boleh diamalkannya suatu hadis dhaif ketika pada satu masalah tidak ditemukan hadis lain atau tidak ditemukan pula hadis yang bertentangan dengan hadis dhaif tersebut. Nah, pendapat hadis dhaif menurut Imam Ahmad bin Hambal ini disetujui oleh Imam Abu Dawud yang tertera dalam kitabnya Madhafi Sya'ban halaman 77 dan Hasyiah Al-Fath Al-Mubin Ibni Hajar karya Hasan bin Ali pada halaman 95. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hadis maudhu. Hadis maudhu merupakan hadis palsu. Hadis maudhu ini dibuat atau sengaja dibuat oleh orang dan bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan
eh, pendustaan atau kebohongan yang dibuat mengatasnamakan Nabi Muhammad itu sendiri. Keberadaan hadis maudhu ini sebenarnya tidak atau bukan disebut hadis, namun diberlakukan seperti hadis karena merupakan sangkaan orang-orang yang meletakkannya sebagai hadis. Nah, hadis maudhu ini diletakkan pada tatanan hadis bertujuan untuk mencari jalur periwayatannya atau membuka kedok-kedok yang ada dalam hadis tersebut sehingga ditemukan hasil bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang mardud atau ditolak, seperti itu. Munculnya hadis maudhu ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama itu dengan kemungkinan bahwa orang yang mengeluarkan hadis tersebut kurang pemahamannya terhadap pemahaman suatu agama. Kemudian dia juga mengeluarkan hadis maudhu ini karena tujuan tertentu, misalkan mengunggulkan mazhab tertentu dan melemahkan mazhab yang lain yang tidak sependapat dengan dia. Ya, intinya dia itu dikuasai oleh kebodohan yang dia miliki, seperti itu. Kemudian yang lainnya juga dia bertujuan untuk memberikan pujian terhadap orang yang mulia yang dia anggap sebagai bagus. Kemudian dia puji-puji dengan hadis maudhu tersebut. Selanjutnya, hadis maudhu ini dapat diungkap dengan 3 cara. Yang pertama, itu apabila orang yang bersangkutan atau yang telah membuat hadis ini mengakui bahwa dirinya melakukan atau membuat hadis maudhu ini. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat makna yang jauh berbeda atau tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian yang ketiga, itu adalah makna atau lafaz-lafaznya itu aneh dan di dalamnya itu hanya mengungkapkan atau berisi tentang janji-janji yang sangat tinggi. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum dari hadis maudhu ini adalah haram untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena di situ tertera penistaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagai pendustaan yang besar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis maudhu ini ada yang mengungkapkan bahwa boleh dipelajari saja kepada ahli ilmi atau ahlul ilm itu untuk hanya sekedar mengetahui bahwa hadis tersebut merupakan golongan dari hadis maudhu. Cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kami mohon untuk memberikan like dan komen kepada kami untuk perbaikan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wala'afu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.